Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Para teman-teman santri yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk ngaji kembali Adabul Alim wal Muta'alim. Ya walaupun sedikit-sedikit, setidaknya ya bisa manfaat lah. Yaitu tadi, kalau bisa begitu kita mendengar keterangan yang demikian, ya usahakanlah kita pakai. Kita langsung pakai dengan menggunakan adab. Karena orang-orang zaman dahulu itu kalau dapat ilmu itu langsung diamalkan, sehingga membekas, tidak lupa. Penyebab kita lupa kan seperti itu. Begitu kita dapat ilmu tidak langsung kita amalkan, tapi ya nanti nanti ya semakin numpuk jadinya lupa. Nah, orang zaman dulu enggak, begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh, ningali riyadul jannati ing pira-pira pertamanane swarga. Riyadul jannati ing pira-pira pertamanane swarga. Farta'u, maka pada saya kok maknanya ini mangan. Maka pada mangana sapa sira. Mangan ini maksudnya boleh kalian kasih garis miring, ngupengana, kelilingilah gitu. Farta'u, maka pada ngupengana sapa sira kabeh. Faqila, maka den ucapaken apa ya Rasulullah, dawuh ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tuh Rasulullah. Awas, ya Rasulullah ini kan Rasulullah ini kan mudhof ilaih statusnya. Kemudian kemasukan ya nida. Mudhof ilaih. Kalau kemasukan ya nida, maka mudhofnya itu dinasab, di fathah. Ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullah, ya Rasulillah, tidak. Tapi ya Rasulullah. Apa itu? Banyak kan? Di masjid-masjid kan kalau itu, siapa kemarin yang tanya, Ustaz Daim ya. Ketika mudhof ilaih kemudian kemasukan ya nida, karena di saat itu ada yang mengatakan ya Rasulullah, kemudian beliau Ustaz Daim nanya, emang kalau mudhof ilaih kemasukan ya nida itu harus nasab, ya Rasulullah. Ini kalau ada yaknya, ya Rasulullah, tuh Gusti Rasul. Wa ma riyadul jannah, wa ma iku apa riyadul jannah utawi pertaman swarga. Wa ma iku apa riyadul jannah utawi pertamanane swarga. Apa riyadul jannah ku ya Rasul? Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, iku halquz zikri, kalangan zikir. Iku halquz zikri, kalangan zikir. Ya maksudnya ya zikiriku, wong zikirku anak yang pertaman suarga. Kalian kalau zikir ngantuk enggak? Berarti masih kalau sudah merasakan manisnya zikir, perlu diketahui ya, boro-boro arep ngantuk. Orang kalau sudah merasakan lezatnya zikir, boro-boro arep ngantuk. Mandek bega mong.
bakal lagi asyik zikirku. Buru-buru harap ngantuk ora. Malah asyik dia. Misalnya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari nada saja sebenarnya itu bentuk musik kan. Makanya kita asyik gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cara nadanya itu loh. Gimana mau ngantuk? Ya kalau kita masih ngantuk berarti apa? Masih cemen, masih kacangan. Ya untuk pemula memang zikir itu ya demikian, ngantuk. Aja maning zikir ngaji wae kadang ngantuk sampean. Ngerti-ngerti wis bubar. Wa mariyadul jannah, apa taman surgaku ya Rasul? Dijawab karo Kanjeng Nabi ku kalangan zikir, kumpulan zikir. Iku taman surga. Karena orang kalau sedang zikir, dia asyik dengan zikirannya sehingga dia ya boleh dibilang dia sudah tidak di sini lagi, entah dia ada di mana. Dalam hadis kan uzkurullah hatta yaqulu majnun. Zikirlah kepada Allah sampai orang-orang memanggilmu gila. Karena orang zikir itu tidak sadar. Dia hanya fokus pada satu zikir itu, ya Allah itu. Makanya ya banyaklah ya kisah-kisah zikir itu. Ya nantilah lain kesempatan. Kalau sudah sampai bab zikir. Nah, artinya itu ada dalam taman surga, asyik gitu kan. Pun qala dawu sapa atoni Imam Atha, hiya utawi riyadul jannah. Hiya utawi halqu zikri. Hiya utawi halqu zikri ku majalisul halali pira-pira panggonan kang nerangaken perkara halal. Iku majalisul zikri pira-pira panggonan kang nerangaken perkara halal wal haram lan haram. Kaifa hale kaya apa tastari tuku sapa sira? Tastari tuku sapa sira? Wa kaifa lan hale kaya apa tusolli salat sapa sira? Wa kaifa lan hale kaya apa tuzakki bayar zakat sapa sira? Wa kaifa lan hale kaya apa tahujju haji sapa sira? Wa kaifa lan hale kaya apa tankihu nikah sapa sira? Wa kaifa lan hale kaya apa tutolliku megat sapa sira? Tutolliku megat sapa sira? Wa malan barang asbah kang nyerupani apa madzalika ing mengkono-mengkono kaifa tashtari ila akhirih. Kaifa tashtari ila akhirih. Jare Imam Atha majelis sing diarani zikir iku halqu zikri, kalangan zikir itu maksudnya adalah majelis fikih. Ini kalau menurut Imam Atha. Baca Imam Atha orang ahli fikih. Ini maksudnya satu perkumpulan yang di situ menjelaskan tentang halal dan haram. Di situ kamu akan tahu bagaimana hukum transaksi jual beli, dari sisi hukumnya itu seperti apa, sah atau tidak, fasad atau tidak. Semuanya ini bisa kamu ketahui di halqu zikri. Gampangnya yang ngaji fikih itu namanya riyadul jannah. Loh kayak sampean ini loh. Sampean sekarang ngaji. Sampean kan lupa dengan yang di rumah itu kan. Besok kalian mau apa lupa kan. Kemarin tadi kamu lupa kan aktivitas apa yang kalian kerjakan. Besok juga kalian tidak punya rencana kan. Yang ada hanya fokus saat ini. Dan itu memang asyik. Itu riyadul jannah. Kamu tidak punya beban. Nah beginilah kondisi santri itu setiap harinya seperti ini, tidak punya beban. Kecuali kirimannya telat ya.
Bestolnya telat. Itu kalau santri itu masalahnya di situ. Kalau suruh berdiri karena ndak hafal itu ndak masalah santri, udah kebal. Tapi kalau kirimannya telat, baru dia ngungsi entah kemana. Menghindar dari kawan-kawan. Dalam majelis itu, dalam majelis fikih itu, kalian akan tahu bagaimana caranya transaksi. Wa kaifatu sholli, kamu akan tahu bagaimana caranya sholat. Kamu akan tahu bagaimana caranya kamu zakat, cara kamu haji, cara kamu nikah, cara kamu bercerai, tolak ya. Jadi semuanya ini memang dibahas dalam bab fikih. Dalam bab fikih ini namanya, kalau menurut Imam Atho, ini namanya halqul zikri. Di situ memang masalah fikih itu dikupas. Nah, ini namanya ketika mengupas fikih itu namanya Riyadul Jannah, taman surga. Tapi ini menurut Imam Atho. Beda lagi kalau menurut ulama ahli tauhid. Wa Riyadul Jannah hiya la ilaha illallah. Dan yang lain-lainnya. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang fikih. Fathul Qorib nih. Fathul Qorib mawon lah, sing standar. Fathul Qorib. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Belajarlah tentang ilmu. Wa malu lan ngamalna sapa sira kabeh. Wa malu lan ngamalna sapa sira kabeh bi kelawan ilmu. Belajarlah, pelajarilah ilmu, kemudian amalkan. Kalau kemarin itu belajarlah ilmu dan ajarilah manusia. Makanya ilmu manfaat itu ada dua. Satu, ada yang mengatakan ilmu manfaat itu setelah ia mendapatkan ilmu, kemudian ia mengajar orang lain, mulang. Itu namanya ilmu manfaat. Yang kedua, yang namanya ilmu manfaat itu begitu dia dapat ilmu, kemudian dia amalkan. Ini namanya ilmu manfaat. Ya kedua-duanya benar, nggak salah kok. Tepat semuanya. Tinggal kalian pilih yang mana. Apakah mengamalkan dulu kemudian diajarkan ke orang lain, ataukah memang langsung mengajarkan ke orang lain sehingga mendapat hidayah untuk mengamalkan diri sendiri. Karena orang kalau sedang mengajar itu biasanya karena dia mengajarkan ilmu terhadap orang lain, maka si pengajar itu akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang Allah ilhamkan. Itu nggak siapa. Saya sudah riset. Saya sudah tanya ke teman-teman yang lain, itu kalau ngajar memang terkadang dari lisan itu mengatakan sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Ini sudah umum. Artinya Allah memberikan sesuatu yang tidak ia ketahui karena dia mengajar ke orang lain. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu, belajarlah ilmu. Wa kunu lan anha sapa sira kabeh iku min ahli, setengah saking ahli ilmu. Pelajarilah ilmu dan jadilah kamu ahli ilmu. Ahli ilmu itu maksudnya belajarlah sampai kamu itu benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni. Ya sekarang kita naruh kitab saja. Satu contoh kecil ini yang sering terjadi. Entah siapa, ndak siapa. Termasuk teman-teman kita yang mengajar itu. Tolonglah, kitab itu dimuliakan. Kalau naruh kitab itu ya begini, disandarkan. Kalau mau taruh di tembok itu begini, disandarkan ke dinding, disandarkan. Beginilah, gimana ya? Ya disandarkanlah begini. Jangan di bawah, di keramik. Itu taruhnya di dinding, sandarkan ke dinding. Kalau di Lirboyo itu tradisi seperti itu. Artinya menghormati ilmu. Biar kamu dihormati ilmu.
Kalau kamu menghormati ilmu, maka ilmu akan menghormati kamu. Sementara kalau kamu tidak menghormati ilmu, bagaimana ilmu mau masuk? Dan ini juga sering terjadi. Ini satu contoh kitab, kemudian taruh di atasnya itu rokok. Ini sering terjadi. Mohon hindari. Ada juga yang seperti ini. Ketika dia ngaji, kemudian seperti ini. Menurut saya, adabnya jauh. Jauh. Adab dia terhadap kitab. Ya, sekalipun tidak ada aturan, cuma naluri kita kan memang demikian. Naluri kita akan paham sebenarnya. Ya, karena entah itu apa, karena memang kurangnya pengetahuan kalangan teman-teman semua, ataukah memang karena males, atau karena ceroboh, saya tidak tahu ya. Banyak di antara teman-teman kita yang seperti itu. Sekali lagi, di antara manfaatnya ilmu adalah hormatilah ilmu itu. Sehingga ketika kalian menghormati ilmu, maka ilmu akan menghormati kalian. Sehingga kalian mudah untuk mempelajari kitab itu. Ini sudah sering terjadi ya. Ta'allamu al-ilma wa kunu min ahli. Belajarilah ilmu dan jadilah kamu sebagai ahli ilmu. Mumpuni ilmunya. Ya, bagi kalian diusahakan kalau naruh kitab itu berdiri gitu kan. Ya beginilah, disandarkan ke dinding lah. Disandarkan. Jangan apalagi kitab taruh di keramik biasa kemudian dilangkai. Sering ini kejadian. Ini sering. Jauh, sangat jauh. Hayhata. Jauh dari kata adab. Jadi mohon, kalau naruh kitab atau kalian mengeluarkan kitab dari tas, itu kalau dikeluarkan jangan di keramik ya. Jadi nanti disandarkan ke dinding. Seperti itu. Kalau mau taruh di bawah, itu diusahakan di atasnya lah. Dikasih samak lah. Iya, dikasih apa namanya? Apa samak? Apa bahasanya? Ya, biasanya kalau saya jauh dari dinding, saya keluarkan dari tas itu, maka kitab ini saya taruh di atas tas itu. Seperti itu. Atau kalau kamu lagi ngobrol-ngobrol santai ya kopiah ya bisa lah seperti itu, taruh di atasnya. Diusahakan jangan di keramik. Diusahakan. Bukti kita memuliakan ilmu, sehingga ilmu akan benar-benar memuliakan kita dan mudah masuk pelajarannya. Sudah ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Pun nggih, wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumil qiyamah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.